Xiaoyan yang saat itu sedang mengintip juga berhasil dilumpuhkan, dan kini mereka berdua menjadi tahanan oleh Fama. Belum tahu Fama yang asli yang mana, namun di sini ia ada banyak sekali. Mereka berdua pun akan dijadikan zombie oleh Fama. Di saat tubuh mereka akan dijahit, tiba-tiba 其实就是把你的神识魂术的第3种境界，哪里的斗气，龙脉的斗气。 Fama menusukkan jarum di kepalanya agar membuat Xiaoyan menjadi zombie. Namun tiba-tiba Fama langsung dihajar oleh Xiaoyan yang saat itu telah berubah menjadi bentuk roh. Ia pun berhasil melepaskan diri dan menyelamatkan Raja Es. Raja Es terkejut melihat Xiaoyan yang memiliki kekuatan dari klan Aula Jiwa. Lalu ia meminta Raja Es untuk melindunginya sebentar, sedangkan ia sementara akan pergi dari tubuhnya. Dari arahan guru tua, ia pun memasuki sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan reinkarnasi jiwa yang dimiliki oleh Fan Long. Di sana banyak sekali jiwa-jiwa yang sudah meninggal dan digantung menggunakan rantai. Ia juga melihat ibunya di sana. Singkat cerita, ia akhirnya bertemu dengan Fama yang tersegel di sana. Ia meminta Xiaoyan untuk membunuhnya agar jiwanya atau tubuhnya saat ini yang sedang berada di dunia manusia agar bisa musnah. Xiaoyan pun seketika membakarnya dengan api biru, dan seketika ruang reinkarnasi jiwa menjadi bergoyang. Xiaoyan dengan cepat pergi dari sana, namun kakinya ditarik oleh rantai, dan terlihat Fan Long berada di sana. Raja Es dikala itu sedang menghadapi pasukan zombie. Setelah jiwa Fama terbakar dan menghilang, para zombie itu pun seketika menghilang, dan tubuh Fama yang saat ini sedang dikendalikan oleh Fan Long juga ikut menghilang. Begitu juga dengan pengawal raja. Raja yang melihat semuanya itu merasa senang karena Xiaoyan telah berhasil menyelesaikan misinya. Ia pun akhirnya telah sadar. Hang Feng dan Guru Gu tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat itu semua. Singkat cerita, kepala sekolah telah menduduki jabatannya kembali. Di sini ia memberikan pidato singkat dan mengatakan kalau klan Aula Jiwa telah berhasil memasuki kerajaan. Namun sekarang, klan Aula Jiwa telah berhasil dimusnahkan dari kerajaan, dan Fama merupakan orang di balik itu semua. Hang Feng dan Guru Gu hanya bisa terdiam. Setelah itu, Yaran bertemu dengan kakeknya yang merupakan pemimpin klan Awan Berkabut. Ketua klan Awan Berkabut ini merupakan kakeknya Yaran. Kurang tahu juga sih, kayaknya sih kakek dari kakeknya lagi. Ya mungkin karena di sini di filmnya dijelaskan kalau orang tua ini merupakan kakeknya Yaran. Dah, gitu aja. Oke, lanjut. Kakeknya berkata, kelima klan saat ini sedang goyah. Hanya klan Nalan yang masih kuat saat ini. Ia pun meminta Yaran untuk menjadi pemimpin yang kuat untuk klan Nalan. 龙岛谷家之后靠不住，所以现在损兵折将，牺牲了不少。假如现在魂殿来攻打我们， Di lain sisi, Xiaoyan dan Xiaoer mendapatkan surat dari sang ayah yang meminta mereka untuk pulang. Mereka berdua pun izin dengan kepala sekolah dan berpamitan dengan teman-temannya. 是， 是，走吧。 Sesampainya mereka di klan Xiao, mereka melihat para prajurit sedang terluka parah. Ternyata di klan Xiao sedang diserang oleh para bandit yang selalu merampok barang dagangan milik klan Xiao. Mengetahui hal tersebut, Xiaoyan tidak akan tinggal diam. Ia akan mengusut tuntas siapa bandit-bandit itu. Di sini sang ayah sangat senang melihat mereka berdua telah kembali. Mereka pun berkunjung ke makam sang ibu untuk memanjatkan doa. Setelah itu, klan Xiao sedang berdebat dengan klan lain karena mereka tidak dapat pasokan obat-obatan yang mereka pinta.
Karena selama ini, setiap obat-obat itu dikirim, selalu ada bandit yang mencurinya di tengah perjalanan. Ketua klan Xiao mengatakan untuk tak usah khawatir, karena saat ini ia sudah menyewa seorang prajurit untuk mengawal barang-barang yang akan dikirim nantinya. Terlihat Xiao Yan menyamar menjadi Yan Xiao agar identitasnya tidak ketahuan. Lalu Xiao Yan meminta daftar obat-obatan yang mereka butuhkan. Ia berjanji 2 jam ke depan obat itu bakalan sampai ke tempat. Singkat cerita, 2 jam kemudian, dan mereka berdua terkejut melihat obat-obat yang mereka pinta telah sampai di tempat mereka. Di lain sisi, Xiao Yan mengunjungi tempat pembuatan obat di klan Xiao. Di sini ia menggunakan jubah dokter tingkat tinggi. Mereka pun bertanya dari mana Yan Xiao berasal, dan beberapa dari mereka meragukan kalau Yan Xiao merupakan dokter yang sangat hebat. Oleh karena itu, Xiao Yan yang berubah nama menjadi Yan Xiao ini menunjukkan skill dalam membuat obat yang membuat mereka terkejut dan langsung mengakui kalau Yan Xiao ini adalah raja dokter obat yang sangat hebat. Yan Xiao mengatakan ia akan mengajari cara membuat obat yang bagus dan cepat. Mereka pun langsung hormat kepadanya. Singkatnya, sang ayah berkata kalau bandit yang mencuri obat-obat mereka adalah seorang prajurit yang menggunakan pedang. Mendengarkan hal itu, Xiao Yan mencurigai kalau klan awan berkabutlah pelakunya, mengingat klan itu prajuritnya menggunakan pedang. Namun sang ayah mengatakan Xiao Yan tidak boleh asal tuduh sebelum memiliki bukti. Xiao Yan lalu dipinta untuk belajar jurus kemarahan singa, dan jurus itu merupakan teknik rahasia dari klan Xiao. Ia pun bertemu dengan tetua, dan tetua itu mengajari jurus kemarahan singa. Hanya dengan sekali contoh, Xiao Yan mampu mengeluarkan jurus itu. Tetua menjadi sangat terkejut melihatnya karena bakat di tubuh Xiao Yan sangat luar biasa. Singkat cerita, ia beserta Xiao Er sedang mengawal barang dagangan dari klan Xiao yang hendak dikirim ke klan lain. Terlihat bandit-bandit sedang memperhatikan mereka. Xiao Yan tentu saja mengetahui akan hal tersebut. Ia pun terbang menggunakan sayap api dan langsung menyerang para bandit. Ketua dari bandit itu diancam oleh Xiao Yan dan hendak dibuang ke jurang, yang pada akhirnya mereka mengakui kalau mereka merupakan prajurit dari kepala serigala. Setelah mengetahui itu, ia pun menyuruh Xiao Er menjaga barang dagangan, sedangkan ia akan menghampiri kelompok kepala serigala. Ketua dari kelompok itu pun keluar. Xiao Yan mengatakan untuk mendisiplinkan orang-orangnya agar tidak mengganggu para pedagang dari klan Xiao. Namun ketua kelompok ini tidak mau mendengarkan perkataan Xiao Yan. Ia justru pamer kekuatan. Ini Xiao Yan langsung menghapus aura bertarung milik mereka berdua, supaya mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Di malam hari, saat ia beristirahat, ada sekelompok orang yang menyerang mereka. Xiao Yan langsung menemui guru tua untuk diajari satu set keterampilan berpedang, karena ia tidak mau menggunakan kekuatan aslinya. Takut nanti orang-orang bisa tahu identitasnya. Sang guru pun memberikan sedikit teknik berpedang dari klan Bintang Jatuh. Dan teknik berpedang itu ia terapkan untuk melawan orang-orang di sana.
Ia pun menggunakan teknik kemarahan singa milik klan Xiao. Hal itu membuat orang-orang di sana merasa kebingungan karena Xiaoyan dapat mengeluarkan teknik dan jurus-jurus dari berbagai klan. Tidak hanya itu, ia juga menghapus aura bertarung mereka yang membuat mereka tidak bisa menggunakan kekuatan lagi. Tak lama kemudian, ketua dari klan Awan Berkabut yang merupakan kakek-kakeknya Yaran datang ke sana dan menyerang Xiaoyan hingga terluka. Ternyata dugaan Xiaoyan benar kalau orang-orang yang sudah mencuri dan membunuh para pedagang dari klan Xiao adalah klan Awan Berkabut. Ketua klan Awan Berkabut menyuruh prajuritnya untuk membunuh semua para pedagang dari klan Xiao dan mengambil barang-barang di sana. Tentu saja Xiaoyan tidak ambil diam, ia pun menantangnya untuk bertarung. Namun si kakek tua ini dengan sombongnya mengatakan ia akan memberikan Xiaoyan 3 kali kesempatan untuk menyerangnya. Apabila Xiaoyan bisa membuat ia bergerak dari sana, ia akan pergi. Xiaoyan pun menggunakan jurus kemarahan singa, namun justru ia yang terpental. Di sini Xiaoyan memang tak mau menggunakan seluruh kekuatannya karena ia tidak mau mengungkap identitas aslinya di depan kakek tua itu. Oleh karena itu, guru tua memberikan sedikit kekuatan dewa kepada Xiaoyan. Ia pun menggunakan jurus 8 ekstrim. Alhasil si kakek tua itu terpental hingga bergerak dari tempatnya. Ketua dari klan Awan Berkabut ini menyadari ada yang tidak beres dengan Xiaoyan karena Xiaoyan sendiri dapat menggunakan teknik dan beberapa jurus dari berbagai klan. Kini jurus yang ketiga yaitu jurus dari klan Aula Jiwa yang sudah ia pelajari. Si kakek pun kewalahan melawan Xiaoyan. Su, 你到底是什么人？我是什么人？你还不清楚吗？你以为我怕你吗？ Lalu Xiaoyan mengeluarkan aura jahat dari klan Aula Jiwa yang membuat kakek tua itu malah ketakutan dan memilih untuk mundur. Karena kekuatan dari guru tua, tubuh Xiaoyan menjadi terluka karena tubuhnya belum siap dengan kekuatan level dewa tersebut. Ia pun diobati oleh guru tua agar aliran Qi miliknya bisa terhubung kembali. 老头给吓跑了，出去谁都不会信。这个罪受得值。 Singkat cerita, sang ayah sangat berterima kasih karena berkat Xiaoyan, para pedagang yang membawa obat-obatan berhasil diantar tepat waktu dan tidak dicuri lagi. Kini sang ayah mau Xiaoyan menikahi Xiao'er karena Xiao'er merupakan wanita yang tepat dengannya. Tentu saja Xiaoyan menolak permintaan tersebut karena misi balas dendamnya belum terselesaikan dan ia masih harus belajar bela diri agar ia semakin kuat supaya klan Xiao tidak diremehkan orang lain. Ia pun berbohong dengan mengatakan kalau ada seorang pria yang menyukai Xiao'er yang bernama Han, temannya sendiri. Oleh karena itu, sang ayah menyuruhnya untuk membawa pria yang bernama Han tersebut. 我先回去了。 Keesokan harinya, Xiaoyan menemui mereka berdua. Di sana ia memberikan obat agar aura bertarung mereka bisa kembali sekitar 40%. Ia juga menanyakan siapa orang yang sudah menyuruh mereka untuk mencelakai klan Xiao. Mereka mengatakan kalau klan Bencong yang sudah menyuruh mereka. Lalu Xiaoyan memanggil Ratu Ular dan mengajaknya untuk bekerja sama melawan klan Bencong. Karena Ratu Ular sendiri memang memiliki dendam dengan klan Bencong tersebut. Tentu saja Ratu Ular menerima tawaran dari Xiaoyan. 乌坦城萧家，让他给我滚出来！ Singkat cerita, Xiaoyan telah berada di klan Bencong. Ia bertemu dengan pria botak di sana. Di sini Xiaoyan akan memberikan api hijau dan Ratu Ular Medusa kepadanya, asalkan pria tersebut mau membawa ia ke pemimpinnya, yang saat ini sedang menyandra para penduduk dari kerajaan ular.
Melihat api hijau itu, pria botak di sana pun menyetujui permintaan Xiaoyan. Xiaoyan lalu dikurung dan akan dibawa ke pemimpinnya. Di sana ia bertemu dengan salah satu penduduk dari kerajaan ular. Ia pun memberikan seruling milik Medusa yang membuat wanita itu terkejut melihatnya. Ia pun meniup seruling itu dan Maboshi datang ke sana sambil memberikan ia sebuah obat. Di sini ia membisikkan sesuatu hal kepada wanita tersebut. Namun kita belum diberitahu apa yang sedang mereka bicarakan. Singkat cerita, wanita itu pergi ke kamar pria botak. Di sana ia seperti mencari sesuatu hal. Lalu setelah ia melihat ratunya telah menjadi ular, ia sangat terkejut. Pria botak pun masuk ke dalam dan mengusir wanita itu untuk keluar. 瞎了，快滚出去！ Ternyata, ketua klan bencong ini berencana mengkhianati Fan Long dan ia ingin menguasai api hijau tersebut dan ingin memakan Ratu Ular Medusa supaya ia menjadi kuat. Percakapan mereka ternyata sudah didengar oleh wanita tadi. Dan part ke-10 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.